Selamat datang kembali ke praktikum dasar pemrograman di Laboratorium Komjar untuk percobaan yang kedua, yaitu mengenai operator, array, dan struct. Oke, jadi di sini kita bahas apa aja. Di sini yang pertama kita bahas macam-macam operator, itu ada 8, lalu kita bahas array, lalu kita juga membahas tentang struct. Langsung lanjut. Oke, yang pertama operator. Nah, di sini sebelum kita belajar mengenai operator, kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud operator dan apa itu yang dimaksud dengan operan. Jadi operator itu simbol pada operasi untuk membentuk ekspresi. Nah, kalian bisa lihat yang dimaksud operator di sini itu yang plus ini dan juga yang sama dengan ini. Sedangkan operan itu objek dari operator tersebut. Jadi A, B, C. Nah, operan ini tidak selalu variabel, tapi bisa juga nilai dari suatu variabel tersebut. Jadi di sini ada contoh integer result sama dengan x plus 5. Nah, operannya yang mana? Operannya yaitu result, x, dan juga 5. Sedangkan operatornya itu yang sama dengan dan plus. Gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini operator itu ada 3 macam, yaitu unary, binary, dan ternary. Nah, sesuai namanya, unary itu 1 operan, binary 2 operan, ternary itu 3 operan. Kita lihat satu-satu. Yang pertama unary, hanya memerlukan 1 operan. Nah, operannya yang mana sih? Jadi operannya itu yang x. Dia cuma butuh 1 operan. Arti dari plus plus x ini apa sih? Jadi itu tuh sama kayak x sama dengan x plus 1. Jadi dia menambahkan nilai 1 ke dalam variabel x. Tapi kita nyebutnya 1 operan karena dia menggunakan plus plus x. Gitu. Lalu di binary ini tuh memerlukan 2 operan. Nah, tadi kita ngomongnya ini kan operan A, operan, 10 operan, 3 operan. Berarti 3 dong. Nah, jadi nggak gitu ya teman-teman. Jadi di sini 10 tambah 3 ini bisa dioperasikan terlebih dahulu. Jadi misalnya 10 tambah 3 sama dengan 13. Nah, ini tuh satu kesatuan. Jadi kita bisa bilang ini tuh 1 operan. X modulus Y itu 1 operan. Jadi yang dimaksud 2 operan di sini adalah A dan juga 13. Nah, itu cuma butuh 1 operator kan, yaitu sama dengan. Begitu ya cara lihatnya. Jadi A sama dengan 10 tambah 3 ini bisa dibilang binary dan bukan ternary. Walaupun emang ada 3 ya sebenarnya, tapi kita anggap yang sebelah kanan atau ruas kanan itu satu satuan. Lalu selanjutnya ada ternary. Nah, ternary ini cuma ada pada operator kondisi. Kalau kalian tahu, operator kondisi itu ditandai dengan tanda tanya dan juga titik 2. Nah, bentuknya seperti ini. Ada kondisi, ekspresi jika true, dan juga ekspresi jika false. Ini nanti dibahas lebih lanjut di operator kondisi. Gitu. Kenapa disebut 3 operan? Karena di sini dipisahkan dengan 2 operator juga. Jadi ada operator tanda tanya ini dan juga operator sama dengan gitu. Makanya disebut 3 operan. Jadi operan pertama ini, operan kedua ini, dan juga operan ketiga ini. Lanjut. Nah, di sini ada operator aritmatika. Ini operator yang paling dasar, yaitu untuk matematika dasar. Kalian bisa lihat ada tambah, ada kurang, ada kali, bagi, dan juga modulus. Nah, mungkin kalau ini kalian udah tahu ya, karena udah umum banget kita pakai. Terus modulus. Modulus itu apa? Jadi modulus ini mengembalikan sisa hasil pembagian. Nah, sebagai contoh kita di sini pakai 10 bagi 3. 10 modulus 3. Nah, itu sama dengan 1. Kenapa 1? Jadi 10 bagi 3 itu kan 3,33. Nah, tapi modulus itu kerjanya bukan kayak pembagian. Nah, di sini 10 bagi 3
angka terdekatnya biar kita dapat bilangan bulat kan harusnya 9 bagi 3. Nah, kalau kita kasih 9 modulus 3 itu hasilnya bakal 0. Sedangkan kalau 10 modulus 3 itu hasilnya sama dengan 1. Karena sisa hasil pembagiannya adalah 1. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada operator penugasan, ini juga umum yaitu berupa sama dengan. Ini itu untuk ngasih nilai pada suatu variabel yang ada gitu. Jadi di sini kita pakai sama dengan nih. Ini ada sama dengan, di sini juga ada sama dengan. Nah, semuanya itu termasuk operator penugasan. Tapi kenapa sama dengan di printf bukan penugasan? Karena kalau ini kan masuknya operator nih. Sedangkan kalau di dalam print ini itu masuknya string. Jadi bukan kayak ini sama dengan ini, enggak. Tapi kita nulis sendiri sama dengan tersebut sebagai string, bukan sebagai operator. Makanya sama dengan yang di sini itu nggak bisa dibilang operator penugasan gitu. Oke, di sini ada operator penaikan dan penurunan yang kayak yang kalian lihat tadi di operator unary. Nah, operator penaikan dan penurunan ini dibagi menjadi 2, yaitu penaikan sama penurunan. Nah, di sini juga dibagi dengan pre sama post. Jadi apa bedanya? Seperti bahasa Indonesianya, pre itu sebelum, post itu sesudah. Nah, di sini kalian bisa lihat bedanya. Jadi kalau sebelum itu tuh menambahkan satu angka dulu baru mencetak nilai terbaru. Jadi nilainya ditambah baru nanti dicetak gitu. Sedangkan yang post mencetak nilai yang ada dulu baru menambahkan satu angka. Jadi dia nilainya dicetak dulu, ntar baru ditambahin. Jadi bedanya itu urutan operasinya begitu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada contohnya. Misalnya nilai awalnya 5. Terus di sini kita pakai pre-increment. Nah, A itu ditambah 1 dulu baru dicetak. Makanya hasilnya jadi 6. Karena kita nambahinnya di awal, bukan di akhir. Sedangkan yang post, A itu dicetak dulu baru ditambah 1. Makanya tetap 5. Oh, sorry, ini 5 ya maksudnya. A-nya itu dicetak dulu. Jadi di sini ketika kita ngeprint ini, hasilnya itu A-nya bakal 5. Sedangkan ketika kita print lagi di bawahnya, hasilnya itu bakal 6. Gitu. Oh iya, sorry. Jadi di sini kenapa ini tetap 6? Jadi kan di sini udah nambah nih, udah nambah 1 jadi 6. Nah, di sini itu nilainya tetap 6 karena ngambilnya dari sini, bukan dari 5 ya. Tapi ngambilnya dari yang baris kelima ini. Gitu. Karena ini tadi 6, di sini tetap 6 walaupun udah increment, tapi ketika kita ngeprint lagi, dia itu nambah 1, makanya jadi 7 gitu. Nah, kesimpulannya itu cara gampangnya ngingetnya kalau pre itu langsung terlihat pada baris itu juga, sedangkan kalau post itu baru terlihat pada baris berikutnya gitu. Oke, lanjut ada operator bitwise. Ini tuh operator untuk manipulasi bilangan dalam bentuk biner. Kalian udah pelajarin ini di matkul DTD. Jadi operator ini tuh ada beberapa jenis. Misalnya ini geser bit ke kanan, bit ke kiri. Ada AND, ada OR, ada XOR, dan juga ada NOT. Kalau kalian udah belajar DTD, harusnya kalian tahu sifat-sifat dasar dari operasi dalam bentuk biner ini. Nah, cara kerja operator bitwise itu gimana? Jadi dia itu ngubah bilangan desimal itu ke bentuk biner dulu. Ntar kalau udah dibentuk biner, dia baru melakukan operasi biner tersebut. Nah, ntar kalau udah dilakukan operasi, udah nemu hasilnya kan? Nah, hasil dalam biner itu dikembalikan lagi ke bentuk desimal gitu. Jadi kalau kita menggunakan operasi bitwise itu, kita masukin desimal, keluarnya desimal lagi. Nggak ada tuh jadi biner-biner nggak jelas begitu. Nah, contohnya di sini.
Di sini kita ada operasi geser bit ke kanan dan juga geser bit ke kiri. Nah, geser bit kanan, geser bit ke kiri kan yang pertama alur operasinya kita ubah dulu bilangan desimalnya ke bentuk biner. Kalau kalian masih ingat cara ubah desimal ke biner itu kayak gini. Aku nggak bakal jelasin lebih jauh, kalian bisa cari sendiri caranya, kalian ingat-ingat lagi dari matkul DTD yang telah kalian pelajari. Gitu. Jadi hasil 41 bilangan desimal jadinya itu 1011001 dalam bentuk binarnya. Next. Nah, di sini nih. Jadi ada contoh nih. Geser kiri sama geser kanan. Jadi kan tadi itu bilangan binernya ini nih. Kalau kalian diminta geser kiri, berarti kalian tinggal nambahin angka 0 di sebelah kanan. Penggambarannya itu kayak gini. Jadi kalian coba kasih pembatas di sisi kiri, terus kalian geser set. Berarti di kotak yang ini kosong kan? Nah, kalau kosong itu berarti 0 gitu. Makanya hasilnya 1010010 gitu. Nah, sedangkan geser kanan itu tuh kita taruh gini di kanan. Lalu kita geser. Nah, nolnya itu kan ada di paling kiri. Kalau nolnya di paling kiri, itu tuh nggak dianggap. Beda sama yang geser kiri, kalau nol paling kanan itu harus dianggap. Sedangkan kalau nol di kiri itu nggak bisa. Jadi nol di kiri itu kita anggap aja nggak ada. Jadi hasilnya itu 10100 gitu. Makanya kalau geser kiri itu bitnya bertambah, sedangkan kalau geser kanan bitnya itu berkurang. Gitu. Oke, next. Nah, tadi kan udah dapat tuh hasil biner dari masing-masing operasi geser bit. Nah, kalau udah nemu hasil binernya, kita kembaliin lagi ke desimal. Nah, tadi yang geser kiri itu hasil desimalnya 82, sedangkan yang geser kanan itu hasil desimalnya 20. Gitu. Oke, selanjutnya ada operator relasi. Nah, operator ini itu membandingkan dua operan. Kalian bisa lihat di sini ada sama dengan, ada tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan juga kurang dari sama dengan. Nah, keluarannya itu di sini kalau di bahasa C, keluarannya itu 0 atau 1. Kalau 0 itu artinya false, kalau 1 itu artinya true. Gitu. Lanjut. Nah, di sini ada operator logika sama keluarannya false dan true atau 0 dan 1. Nah, itu menghubungkan dua operan menjadi satu ekspresi. Nah, itu gimana sih maksudnya? Jadi di sini kan ada operan nih. Operannya A sama B atau 5 sama 7. Di sini ada operasi AND, ada operasi OR, ada operasi NOT. Nah, kalau kalian masih ingat gerbang logika AND, OR, dan NOT, misalnya A-nya 5, B-nya 7, kalau di AND, hasilnya berapa? 1 kan? Kenapa 1? Jadi A-nya kan 5 nih. A-nya itu bukan 0 dan B-nya bukan 0. Berarti kalau di AND hasilnya 1 gitu. Kalau di OR hasilnya juga 1 karena ini sama-sama bukan 0. Terus di sini NOT. Nah, A-nya kan 5 alias bukan 0. Berarti harusnya true kan? Tapi karena NOT dia kebalikannya berarti jadinya false gitu. Oke, next ada operator kondisi kayak yang ada di awal tadi, yaitu operator ternary. Nah, operator ternary ini salah satu contohnya atau satu-satunya contohnya yaitu operator kondisi. Nah, operator kondisi ini mendapatkan sebuah nilai dari dua buah kemungkinan. Jadi di sini ada contoh nih. A lebih besar dari B. Kalau A lebih besar dari B, maka print yang A. Sedangkan kalau operator A lebih besar dari B itu sama dengan salah, maka yang keluar adalah B. Nah, A lebih besar dari B enggak?
5 lebih besar dari 10 nggak? Nggak kan? Makanya yang muncul adalah 10. Yang muncul adalah yang B. Yang B ini ekspresi jika hasil dari dalam kondisi ini salah, begitu. Oke, lanjut ada operator kombinasional. Nah, jadi operator kombinasional ini menyingkat penulisan operasi. Ini tuh cuma bisa di aritmatika dan juga bitwise. Kalau untuk operasi lain nggak bisa. Jadi sebagai contoh di sini kalian lihat ada B kali sama dengan 2. Nah itu artinya gimana? Itu artinya B sama dengan B dikali 2. Nulisnya lebih pendek kan? Nah B dikali 2 berapa? 5 dikali 2 sama dengan 10. Gitu. Sedangkan A di sini, A geser bit ke kiri sama dengan 1. Itu tuh maksudnya sama aja kayak A sama dengan A geser bit ke kiri 1 gitu. Kalian bisa ngelakuin perhitungannya kayak tadi, desimal ke biner dulu, terus digeser ke kiri, baru dikasih ke desimal lagi. Nah hasilnya itu 20. Tuh. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke array. Nah, di array ini ada yang namanya tipe data, ada juga yang namanya deklarasi size. Tipe data pada array ada 2 jenis. Ada yang numerik, ada yang string atau karakter. Nah, yang numerik ini misalnya kayak integer, float, dan lain-lain. Sedangkan string ini tuh tipe data berupa kumpulan char. Nah, placeholder-nya itu %s. %s yang s ini mewakili string gitu. Jadi string itu kumpulan beberapa karakter gitu. Karakter satu-satu dikumpulin, nah itu namanya string. Lalu di sini ada deklarasi size. Nah, misalnya di sini ada nim terus tanda kurung 15 kan. Nah, 15 ini itu tuh melambangkan size yang ada di dalam array nim gitu. Nah, kalau kita mau inisiasi array yang pakai size itu tuh harus langsung atau setelah deklarasi. Maksudnya ya udah bebas kamu naruhnya di mana itu bebas. Sedangkan kalau kamu naruh kosong, misalnya nim terus kurung siku tapi isinya kosong nih. Nah, ini harus diinisiasi langsung. Jadi nggak bisa tuh setelah deklarasi, kalian harus inisiasi langsung nim sama dengan kosong, nim kurung siku kosong ini apa gitu isinya. Kalian harus langsung, kalian nggak bisa cuma deklarasi doang tapi harus langsung dikasih nilai gitu. Karena ketika dikasih nilai, maka nilai ini sendiri yang akan menentukan size yang ada gitu. Jadi secara otomatis dari compilernya akan cari tahu tuh size yang diperlukan untuk masuk ke nim gitu. Sedangkan kalau kalian deklarasi terus di bawah ngisi nilainya itu bakal error. Karena itu tadi dia nggak tahu tuh, ini kok ukurannya kosong tapi dimasukin nilai, jadinya nggak bisa, makanya harus langsung di sebelahnya gitu. Nah, selanjutnya ada definisi dan istilah-istilah yang ada di dalam array. Sebelumnya kalian harus tahu dulu array itu variabel yang elemennya memiliki tipe data yang sama. Jadi dalam satu array itu tipe datanya pasti sama, misalnya integer ya integer, terus variabel nama-nama orang ya nama-nama orang, angka float ya angka-angka float gitu. Nah, di sini ada yang dibilang elemen. Elemen itu nilai yang disimpan dalam array. Jadi kalian lihat di sini nih. Elemen 1, 2, 3. Kalian bisa bikin misalnya ini nama-nama. Ada Andi, ada Anto, ada Tini, dan sebagainya. Sedangkan indeks ini posisi numerik untuk mengakses elemen dalam array. Nah, array itu mulainya bukan dari 1, tapi dari 0. Jadi misalnya nih, kalian nama array, terus indeks array-nya kalian kasih angka 1. Nah, yang kepanggil itu bukan ini, tapi yang elemen 2. Karena elemen 1 ini nyebutnya indeks ke 0. Indeks ke 1, indeks ke 2 gitu.
Lalu ada size atau length. Nah ini tuh jumlah elemen dalam array. Jadi di array ini kan ada elemen nih. Ini 1 elemen, 2 elemen, 3 elemen, dan seterusnya. Itu dibilangnya size. Lalu di sini ada dimensi, ditandai dengan jumlah pasang kurung siku. Misal arraynya cuma 1 nih, cuma 1 kurung siku, itu berarti 1 dimensi. Kalau kalian pengen bikin 2 dimensi, berarti kurung sikunya ada 2 biji, dan seterusnya. Nah, null terminator. Nah, null terminator nih agak unik nih. Mungkin beberapa dari kalian baru tahu. Jadi null terminator itu karakter khusus ditandai dengan backslash 0 dengan nilai ASCII 0 untuk menandai akhir dari string. Kita lihat contohnya nanti. Nah, di sini nih. Misalnya di sini ada char nama sama dengan array. Nah, ini tuh disebut array 1 dimensi karena kurung sikunya cuma 1 biji. Lalu di sini size-nya 6. Kenapa 6? Padahal kan array itu cuma 5 huruf. Nah, jadi size itu isi dari elemen ditambah dengan null terminatornya, berarti 6. Nah, sedangkan penomoran elemen atau indeks array-nya itu tuh dimulainya dari 0. Jadi indeks array-nya cuma sampai 5, kita nyebutnya size-nya 6. Nah, untuk pemanggilannya di sini kalian bisa lihat. Kalau pengen manggil A, itu nama kurung siku 0, dan seterusnya. Gitu. Jadi dimulai dengan 0, diakhiri dengan 5, tapi size-nya tetap 6. Karena ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi walaupun indeks array-nya cuma sampai 5, tapi size-nya 6. Gitu. Oke. Di sini ada contoh perbedaan cara deklarasi size-nya. Misalnya ini nih. Ini kan kalian yang str1 kurung sikunya kosong nih. Kalian harus ngasih nilainya langsung. Contohnya gue komjar. Sedangkan kalau kalian udah ngasih size-nya 10, kalian nggak harus langsung ngasih nilainya di sini. Tapi kalian bisa ke bawah nih. Set. Ngasih nilai str2 gacor. Tuh. Ntar baru nggak error. Kalau kayak gini nggak error nih. Keluar nih. str1 komjar, str2 gacor. Gitu. Jadi str copy ini untuk nyalin string. Ini tuh perlu library ini. String.h. Gitu. Kalian bisa cari lebih lanjut, pelajari lebih lanjut lagi di Google. Banyak ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada hubungan tipe data dengan deklarasi size pada array. Jadi misalnya nih, di sini numerik. Kalau numerik itu nggak ada null terminatornya di akhir. Sedangkan kalau string itu ada null terminatornya di akhir. Jadi di sini sebagai contoh, misalnya nim 15 nih. Ataupun nim 0. Atau nim nggak ditulisin ada berapa size-nya. Nah, kalau nim-nya kurang dari size, maka itu otomatis bernilai 0 pada elemen yang kosong. Jadi misalnya kita kasih 2, 2, 5, udah sampai situ doang nim-nya. Dia berarti sisanya nilainya 0. 2, 2, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, gitu. Kalau sama dengan, berarti terisi sesuai deklarasi. Langsung keisi misalnya 225, 06, 03, 0, 1111, 034. Nah itu bakal langsung keisi di sini. Sedangkan kalau kalian naruh nim-nya kepanjangan, nim-nya lebih dari size ini, maka dia itu akan error. Karena dia bingung mau ngisi nilainya di mana. Sedangkan size yang kalian sediain cuma 15 gitu. Lalu di sini ada string nih. Misalnya string nama 15. Nah ini tuh misalnya kalian ngisi namanya Andi. Cuma 4 huruf kan. Nah dia itu bakal diisi dengan null terminator pada sisa elemennya. Sedangkan kalau kalian nulisnya sesuai size, itu tuh ya udah aman aja karena udah termasuk dengan null terminator di paling belakang. Atau enggak bakal terjadi undefined behavior. Kalian bisa cari tahu lagi tentang ini itu di Google. Jadi ini itu beberapa hal-hal yang gak bisa dijelasin errornya.
dalam bahasa C. Ini tuh ya biasanya kesalahan dari bahasa pada mulanya ataupun compiler. Dan terkadang pesan errornya nggak jelas. Nah itu tuh masuknya undefined behavior gitu. Lalu di sini kalau kalian nulis namanya lebih dari size-nya, maka dia juga akan error. Sama yang kayak numerik. Oke, lanjut. Nah, di sini ada contoh programnya. Nih, kalau kalian ngasih size 5, terus ngisinya jumlah elemennya 2 nih. Ini aman. Kalau kalian ngisi 5 juga, aman. Nah, tapi kalau kalian ngisi ini 3 tapi ini elemennya 4, maka dia bakal error. Nah, ini kita kasih komen biar dia tetap bisa jalan gitu. Lalu di sini juga ini high, aman nih. Terus di sini kan nggak print kan null terminator, karena null terminator itu nggak kelihatan. Beda sama numerik. Numerik itu nolnya langsung terpampang nih. 1, 2, 0, 0, 0. Jadi 0, 0, 0-nya ini kelihatan gitu. Sedangkan kalau di string dia itu nggak kelihatan. Nah terus hello ini ke print biasa. Terus kalau str3-nya 4 tapi hello-nya ini 5, dia itu bakal error. Itu. Makanya dikasih komen biar bisa jalan kodenya. Oke, lanjut dimensi pada array. Nah, dimensi pada array itu gak terbatas, jadi bisa 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, dan seterusnya. Mau 1000 dimensi juga bisa. Tapi penggunaannya gak tahu tuh buat apa kalau 1000 dimensi. Kan kebanyakan. Jadi umumnya orang-orang pakai 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi ada, yang sampai 6 dimensi ada juga. Jadi tergantung penggunaannya, perlunya untuk apa gitu. Nah ini nih penggambarannya, kalau 1 dimensi gini kan langsung. Sedangkan kalau 2 dimensi itu dalam 1 kurung siku itu ada 2 angka. Jadi misalnya 5,2 gitu. Ada angka 5 dan juga ada angka 2. Dan seterusnya. Oke lanjut. Nah penjelasan array 2 dimensi. Nah array 2 dimensi ini bisa direpresentasikan dengan baris dan kolom. Sebagai contoh integer array 3 sama 5. Nah, ini kan kita ngasih nilainya gini nih. Ngasih nilainya ada 15. Cara nyari nilainya gimana? Jadi integer array 3, 3 ini mewakili baris, 5 ini mewakili kolom. Jadi nih, lihat nih. Barisnya kita ambil yang 3. Ini 0, 1, 2, 3. Udah nemu 3. Lalu ini ke bawah. Ini kan 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Oh ya, sorry kebalik. Jadi untuk row itu yang ini, atau baris itu yang ke kanan, sedangkan kolom itu yang ke bawah. Jadi kalau 3 sama 5 itu tuh 0, 1, 2, 3. Nah di sini, terus 5 itu ke sini. Berarti di sini ya, datanya yang di sini. Kalau untuk integer array 3, 5 gitu. Kayak di sini bisa dilihat cara deklarasinya, terus ada cara inisiasi nilai. Ini kan kayak gini nih. Kalian pakai kurung ini. Nah, terus di dalamnya kalian kasih elemennya. Jadi ini tuh baru satu array nih. Terus ntar koma kalian tambah lain lagi datanya. Koma kalian tambahin lagi datanya gitu. Jadi untuk mengakses elemennya itu kalian perlu ngasih baris dan kolomnya juga. Indeks baris elemen dan juga indeks kolom elemen. Nggak bisa salah satu doang gitu. Nah, di sini contoh program array 2 dimensi. Ini ada contohnya nih. Integer array 3 dan juga integer array 5. Nah, ini kita ngasih size-nya lebih 1 ya. Karena sesuai konsep yang tadi. Ini 0, ini 1, ini 2, ini 3 yang isinya 0. Terus di sini ada 5, 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi integer array 3, 5 isinya ini nih. Nah, kalau kita manggil 0, 2 berarti baris ke 0.
terus isinya yang kedua 0, 1, 2, 78. Sedangkan kalau baris 1 kolom 3, nah baris 1 kan ini, kolom 3 itu ini 76 gitu. Nah berarti kalau cara ngakses nilai 97 gimana? Kita lihat ini 0, 1, 2, 0, 1, 2. Berarti integer dari array 2 dan 2 gitu. Nah, di sini kita juga belajar tentang struct. Struct itu gimana? Jadi kan kalau tadi array itu variabel yang punya tipe data yang sama. Sedangkan di struct itu tipe data untuk mengelompokkan sejumlah data dengan tipe data yang berbeda. Jadi struct untuk tipe data berbeda, sedangkan kalau array untuk tipe data yang sama. Gitu. Nah, di dalam struct ini ada yang namanya record, ada juga yang namanya field. Penggambarannya bisa seperti ini. Misalnya kita contohkan sebagai laci meja. Struct itu mejanya, terus record itu ini laci yang ada, dan field itu file yang ada di dalam laci yang ada tersebut. Jadi secara bagan struct itu paling atas, record itu yang kedua, field itu yang terdalam. Gitu. Nah, di sini tuh record tuh struktur data yang menyimpan kumpulan field. Sedangkan field itu komponen individu yang menyimpan satu nilai data. Jadi data dalam field itu disimpan dalam record, data dalam record disimpan dalam struct gitu. Nih, cara deklarasi struct. Mirip-mirip fungsi ya. Jadi dia itu struct terus nama struct-nya. Terus di sini kalian bakal ngedeklarasi tipe data yang ada. Gitu. Langsung lihat contoh aja deh ya. Nah, di sini. Contoh programnya di sini ada struct praktikan. Praktikan ini sebagai struct. Terus di sini ada field. Nah, field itu bisa dibilang variabel lah, variabel dalam struct. Jadi di sini kita kasih variabel untuk praktikan itu ada kelas, ada nama, dan juga nilai. Nah, di sini kan coba kita lihat tadi. Nah, di sini dia itu deklarasi struct-nya langsung sama record kan. Tapi di sini kita nggak kayak gitu, kita beda. Nah, jadi perbedaan ini sebenarnya bisa, itu nggak bakal menimbulkan error. Kita bisa deklarasi record tadi di dalam integer main. Misalnya di sini struct praktikan 1. Nah, kita berarti mendeklarasi record sebagai praktikan 1 menggunakan struct praktikan. Jadi misalnya kita panggil nih praktikan 1 dot class sesuai cara manggil struct ini, record nama field. Kalau kita panggil praktikan 1 dot class, dia itu bakal manggil, oh ya, di sini belum ada nilai ya. Di sini belum ada nilai. Lalu di sini kita kasih nilainya, yaitu praktikan 1 kelas Z. Nah, di sini tuh nggak perlu nilai. Kenapa? Jadi misalnya di sini struct praktikan. Kita itu kan bisa bikin berbagai record nih. Misalnya praktikan 1, praktikan 2, praktikan 3, dan seterusnya. Nah, dari semua variabel yang ada, kita bisa ngisi nilai beda-beda. Jadi misalnya praktikan 1 kelasnya Z, namanya Budi, nilainya 99,98. Itu baru praktikan 1 tuh. Jadi misalnya kita deklarasi lagi praktikan 2, kita bisa ngisi data yang berbeda pula gitu. Jadi struct ini memudahkan lah. Misalnya kalian pengen bikin data dalam jumlah yang besar. Misalnya data praktikan, data mahasiswa, data showroom mobil, dan sebagainya. Bisa. Jadi kalau kalian punya data yang besar terus tipe datanya berbeda-beda, kalian bisa pakai struct gitu. Nah, di sini kalian kan deklarasinya pakai dot nih. Kalian panggil dulu recordnya, baru kalian panggil fieldnya. Begitupun dengan printf. Printf-nya kalian pakai lagi nih. Kalian pakai recordnya, kalian pakai fieldnya. Begitu. Nah, sekian materi dari percobaan bab kedua. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di percobaan selanjutnya.